Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Satria Fitriawan. Saya adalah dosen program studi keperawatan program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan kode mata kuliah PKP 1307GW. Mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan mengajarkan tentang tren dan isu teknologi informasi di bidang keperawatan, penggunaan search engine untuk pencarian literatur berbasis evidence-based medicine, penggunaan artificial intelligence atau AI untuk pencarian literatur ilmiah, penggunaan program Microsoft Office, dan etika dalam penggunaan internet dan artificial intelligence. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 3, dan mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPL sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL pengetahuan menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi keperawatan dan kesehatan. Lalu CPL keterampilan meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Mata kuliah ini terdiri dari 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu sebagai berikut. 1. Mampu memahami konsep teknologi informasi dalam keperawatan. 2. Mampu mengaplikasikan Microsoft Office untuk penyusunan dokumen, manajemen dan analisis data, dan pembuatan media presentasi. 3. Mampu memahami konsep telemedicine. 4. Mampu mengaplikasikan artificial intelligence dalam penulisan ilmiah. Dan 5. Mampu mengaplikasikan konsep evidence-based medicine untuk melakukan pencarian literatur ilmiah menggunakan search engine. Mata kuliah ini diselesaikan dalam 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan merupakan perkuliahan yang dilakukan secara luring, dan 2 pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebanyak 7 pertemuan merupakan tatap muka di kelas dengan metode ceramah, dan 7 pertemuan merupakan praktikum yang dilakukan di laboratorium CBT. Dalam mata kuliah ini, Learning Management System atau LMS digunakan sebagai sarana untuk berbagi jadwal perkuliahan, membagikan materi perkuliahan dari dosen, panduan penugasan, mengerjakan kuis, dan mengumpulkan tugas. Adapun penilaian atau evaluasi akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Kuis dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 35%. Berikutnya saya akan menyajikan cuplikan video pembelajaran tatap muka di kelas mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan materi pembelajaran konsep dasar evidence-based medicine. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat. Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Akbar Satria Fitriawan, Eskep Nurse MSc. Saya dari program studi keperawatan program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama terkait salah satu topik perkuliahan pada mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, ya, di mana ini adalah pertemuan ke-12 ya Mas dan Mbak ya, dengan topik konsep dasar Evidence Based Medicine atau EBM. Ya.
Agar kegiatan perkuliahan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, maka mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Mungkin sebelum perkuliahan kita mulai, akan saya absen dulu ya. Baik. Oke, yang pertama Toifatun Hasanah. Yang mana? Oh ya. Yang kedua Sepina Maideninbot. Baik. Andre. Oke. Yang keempat Yonatan Alejandra. Yang kelima Alfia Nikmatul Fadilah. Oke. Ada yang belum sudah saya absen semua ya? Baik. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan terkait learning objektif atau tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 3 ya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian EBM. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat EBM. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan urgensi EBM. Ya, ini ada gambar Mbak perawat ya. Mbak perawatnya ini bingung, gitu ya. Bertanya ya. Mbak perawatnya bertanya, apa itu evidence based medicine atau EBM? Apa bedanya dengan evidence based nursing atau EBN? Lalu apa pula bedanya dengan evidence based practice EBP? Ini mbaknya bingung. Ada 3 istilah, EBM, EBN, dan EBP. Barangkali dari teman-teman ada yang mau mencoba membantu menjawab pertanyaan dari mbaknya ini. Barangkali ada yang sudah pernah membaca gitu ya, atau pernah mendengar terkait istilah-istilah ini. Monggo silakan. Barangkali ada yang mau menjawab. Iya. Silakan Mas Nathan ya. Oke, bagaimana Mas? Untuk evidence based medicine sendiri, yang saya baca itu istilah yang merujuk kepada metode di dunia kedokteran di mana melakukan suatu tindakan berbasis bukti yang terbaik atau tertinggi. Sedangkan untuk EBP sendiri, untuk istilah ini sebenarnya sama dengan serapan evidence based medicine tapi best practice, jadi lebih ke praktik-praktik atau metode-metode yang digunakan di dunia kedokteran itu lebih banyak berbasis bukti yang terbaik gitu. Ya, bagus sekali ya Mas Nathan ya jawabannya ya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau mencoba menambahkan? Atau barangkali ada yang mau berbeda pendapat? Sama ya? Oh, berarti pendapatnya sama ya? Baik, bagus sekali ya. Jadi sudah tepat sekali ya jawaban dari Mas Nathan tadi ya. Jadi ada istilah yang namanya, saya tulis di sini ya, evidence based medicine ya. Lalu ada yang namanya evidence based praktis ya. Praktis. Lalu ada namanya evidence based nursing ya. Ketiga istilah ini berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris ya. Ya, kalau kita terjemahkan gitu aja dari bahasa Inggris bahasa Indonesia, maka evidence ini artinya adalah bukti gitu ya. Bukti. Base itu artinya adalah berbasis atau berdasar gitu ya. Sedangkan medicine ini adalah kedokteran. Jadi kalau evidence based medicine adalah kedokteran berbasis bukti ya, kayak gitu. Kalau diartikan dalam istilahnya apa kalimatnya ya. Evidence based practice berarti praktisnya adalah praktik. Berarti evidence based practice adalah praktik berbasis bukti. Ya. Sedangkan di sini nursing itu adalah keperawatan. Jadi evidence based nursing adalah keperawatan berbasis bukti. Evidence based medicine kedokteran berbasis bukti. Evidence based practice praktik berbasis bukti. Evidence based nursing keperawatan berbasis bukti. Ini kalau dari istilah penerjemahan katanya ya. Lalu sekarang coba kita lihat bagaimana para ahli itu mendefinisikan EBM dan EBP ya. Kita lihat. Nah,
Ini pendapat pertama yang saya ambil ya. Ini pendapatnya karena ini pendapat dari Sackett. Jadi Sackett ini dia adalah seorang ilmuwan kedokteran dari Universitas McMaster, Kanada atau Amerika kalau tidak salah. Nah, Sackett ini dia itu dikenal sebagai the father of evidence-based medicine. Jadi bapak evidence-based medicine. Kenapa? Karena evidence-based medicine ini pertama kali itu dicetuskan oleh Sackett. Jadi ini adalah pertama kali yang menemukan evidence-based medicine kayak gitu ya. Jadi ini saya rujuk bagaimana Sackett mendefinisikan. Jadi menurut Sackett dalam tulisannya yang berjudul Evidence-Based Medicine yang dipublikasikan dalam jurnal Seminar Perinatologi tahun 1997, apa itu Evidence-Based Medicine? Evidence-Based Medicine atau EBM didefinisikan sebagai penggunaan bukti ilmiah terbaik atau best evidence yang tersedia saat ini secara saksama, eksplisit, dan bijaksana dalam membuat keputusan terkait pelayanan kesehatan dan manajemen klinis bagi setiap pasien secara individual. Jadi tepat sekali tadi ya jawaban dari Mas Nathan ya, penggunaan bukti ilmiah yang terbaik gitu ya. Tadi ya. Inilah definisi dari EBM. Sekarang bagaimana dengan EBP, Evidence Based Practice? Nah, ini ada pendapat ya dari Scott and McSherry ya. Dalam tulisannya yang dipublis di jurnal Clinical Nursing tahun 2009, Scott and McSherry itu mendefinisikan EBP, Evidence Based Practice atau EBP, didefinisikan sebagai penggunaan bukti ilmiah terbaik atau best evidence yang tersedia dalam pengambilan keputusan klinis serta pemberian tata laksana klinis yang efektif dan efisien kepada pasien berdasarkan bukti ilmiah. Jadi pendapat dari Sackett tadi adalah definisi tentang EBM, pendapat dari Scott dan McSherry adalah tentang definisi dari EBP. Kalau Anda bandingkan keduanya, maka kira-kira EBM dan EBP itu merujuk pada istilah yang sama atau tidak? Merujuk pada istilah yang sama ya, karena sama-sama penggunaan bukti ilmiah terbaik ya, atau best evidence yang tersedia sebagai dasar untuk tata laksana klinis untuk perawatan pengobatan pasien ya. Jadi EBM dan EBP dan EBN, Evidence Based Nursing sebenarnya istilah yang sama. Kalau Evidence Based Nursing berarti berarti didefinisikan penggunaan bukti ilmiah terbaik dalam sebagai dasar untuk melakukan asuhan keperawatan. Ya, jadi EBM, EBP, EBN ini nanti dalam literatur itu nanti ada literatur yang memakai istilah EBM, ada yang pakai EBP, ada yang pakai EBN. Tapi sebenarnya itu merujuk pada hal yang sama sebenarnya. Ya, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup jelas ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya, bagaimana Mas Andre? Yang mau jelaskan tadi, saya mau tanya Pak, apa yang dimaksud dengan bukti ilmiah terbaik dalam EBM? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Mas Andre ya. Jadi ada pertanyaan Mas Andre adalah apa yang dimaksud dengan bukti ilmiah terbaik dalam EBM? Nah, barangkali ada teman-teman yang mencoba mau menjawab pertanyaan dari Mas Andre? Tidak ada? Tidak ada. Kalau begitu akan saya coba jawab ya. Baik, kita akan merujuk pendapat dari ahli ya. Ini saya merujuk pendapat dari Gonzales Padilla dan Dam ya. Dalam tulisannya berjudul Evaluating the Certainty of Evidence in Evidence-Based Medicine ya, dipublis pada tahun 2023. Dalam tulisannya ini Gonzales Padilla dan Dam itu membuat beberapa kriteria best evidence atau bukti ilmiah terbaik dalam EBM. Tapi sebelum saya jelaskan ini, saya mau ini dulu, menjelaskan dulu bahwa yang dimaksud bukti ilmiah terbaik atau best evidence dalam EBM atau EBP atau EBN ini adalah penelitian ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, baik itu jurnal ilmiah cetak maupun online. Jadi bukti ilmiah dalam EBM itu apa? Penelitian yang dipublikasikan di jurnal. Itu yang pertama. Nah, berarti kriteria best evidence dalam EBM menurut Gonzales Padilla dan Dam artinya adalah penelitian ilmiah
yang memenuhi kriteria-kriteria berikut ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah methodological rigor. Metode penelitian yang kuat. Artinya best evidence adalah penelitian yang memiliki metode yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi yang tinggi dalam hierarki piramida level of evidence. Jadi posisinya penelitian itu karena metode penelitiannya kuat, maka dalam piramida level of evidence, maka dia menempati hierarki yang tinggi. Nah, tentang piramida level of evidence ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Apa itu piramida level of evidence? Intinya dalam piramida level of evidence, karena metodenya kuat, maka penelitian itu dia berada pada tingkatan yang tinggi dalam piramida tersebut. Yang ketiga adalah up to date, publikasi penelitian baru. Nah, barangkali ini teman-teman semester 3 ini ya. Ya, berarti belum mengerjakan skripsi ya. Nah, biasanya itu dosen skripsi itu kalau nyuruh mahasiswa yang mengerjakan skripsi itu biasanya referensinya itu diminta 10 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir ya, kayak gitu. Nah, ini juga up to date itu maksudnya ya publikasi penelitian yang baru. Jadi 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Karena apa? Karena penelitian di bidang kedokteran keperawatan itu dia itu cepat perkembangannya sehingga harus tetap menggunakan yang paling up to date ya. Dan yang terakhir adalah relevansi langsung terhadap kondisi pasien secara individual. Artinya harus nyambung dengan kebutuhan pasien. Jadi inilah kriteria best evidence atau bukti ilmiah penelitian terbaik dalam EBM menurut Gonzales Padilla dan Dam. Begitu Mas Andre jawabannya. Apakah sudah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, ini ada mbak perawat yang lain ternyata cemberut ya. Karena dia sedang bingung, ada pertanyaan lagi nih. Kenapa EBM perlu dikuasai oleh perawat profesional? Kenapa EBM penting dalam manajemen klinis pasien? Apa urgensi dari EBM? Kira-kira dari teman-teman ada yang mau mencoba membantu mbak perawatnya ini untuk menjawab? Barangkali? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau gitu kita lihat ya. Nah ini, kenapa perlu EBM? Ya, ada 3, setidaknya alasannya ada 3. Pertama adalah keuntungan dari penggunaan EBM bagi pasien atau aspek benefit bagi pasien. Yang kedua adalah EBM atau EBN atau EBP merupakan konsekuensi logis dari kode etik kedokteran dan kode etik keperawatan. Spesifiknya apa? Yaitu benefisiensi dan non-malefisiensi. Dan yang ketiga adalah realita situasi di negara berkembang termasuk Indonesia. Nah ini akan kita bahas satu-satu ya. Gitu. Yang pertama kita akan masuk ke benefit atau manfaat EBM-nya. Ini menurut Connor dan kawan-kawan ya dalam publikasinya pada jurnal Worldview Evidence-Based Nursing tahun 2023. Maka manfaat EBM atau EBM bagi pasien itu meliputi yang pertama, meningkatkan keselamatan pasien atau patient safety. Yang kedua, mengurangi kejadian infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau mengurangi INOS, infeksi nosokomial. Nah, yang ketiga, meningkatkan luaran klinis atau outcome dari pasien. Nah, karena meningkatkan luaran klinis atau outcome dari pasien, ini bahasa sederhananya pasien lebih cepat sembuh, kan kayak gitu ya. Pasien lebih cepat sembuh. Terus yang keempat, meningkatkan kualitas hidup tidak hanya bagi pasien, tetapi juga bagi pengasuh atau caregiver-nya. Pengasuh itu adalah keluarga pasien yang menunggu dan merawat pasien. Nah, meningkatkan kualitas hidup bagi pasien dan keluarganya. Ya. Yang kelima adalah mengurangi lama rawat inap di rumah sakit atau length of stay. Serta biaya pelayanan kesehatan ya. Karena dia pasien lebih cepat sembuh tadi ya, lebih cepat sembuh, maka dia mondoknya itu dia lebih singkat. Biaya yang dikeluarkan pasien untuk membayar itu lebih murah ya. Yang terakhir, menurunkan angka kematian atau mortalitas pasien. Karena berhubungan meningkatkan outcome klinis pasien, maka mortalitas menurun. Jadi sangat menguntungkan bagi pasien ya, termasuk ke finansial pasiennya kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Siapa namanya? Saya lupa. Mbak Iva, silakan Mbak Iva. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan Pak
jelaskan tadi tentang manfaat evidence based medicine itu, kenapa EBM ini bisa menurunkan biaya perawatan terhadap pasien, Pak? Baik, itu saja. Ya, terima kasih Mbak Iva ya. Pertanyaannya bagus sekali dari Mbak Iva. Barangkali teman-teman ada yang mau mencoba membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Iva? Ada? Tidak ada ya? Oke. Kalau gitu saya ulang, kenapa aplikasi EBM ini bisa apa tadi? Menurunkan biaya pelayanan biaya perawatan pasien ya. Oke. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena apa namanya? Evidence based medicine itu adalah proses di mana tenaga kesehatan termasuk perawat itu menggunakan bukti ilmiah terbaik, hasil penelitian terbaik untuk perawatan, untuk pengobatan pasien. Artinya dengan menggunakan bukti ilmiah terbaik, maka tindakan atau terapi yang diberikan tenaga kesehatan itu dia berdasarkan penelitian, itu dia efektif dan aman. Karena terapi yang diberikan berdasarkan penelitian itu efektif dan aman, maka karena efektif maka dia akan meningkatkan keluaran pasien. Pasien lebih cepat sembuh. Selain itu meningkatkan keselamatan pasien ya. Mengurangi kejadian infeksi nosokomial. Pasien lebih cepat sembuh. Semua ini itu nanti dia akan menyebabkan karena pasien lebih cepat sembuh, tidak ada inos, tidak ada komplikasi gitu ya. Dan aman ya. Terapinya itu aman, maka pasien itu pulang lebih cepat gitu. Mondoknya itu lebih singkat. Karena kan kalau udah sembuh kan pasien pasti pulang kan gitu ya. Karena dipakai EBM maka terapinya itu efektif aman, pasien lebih cepat sembuh sehingga pasien itu lebih cepat pulang. Karena lebih cepat pulang, maka biaya perawatan yang dibayarkan pasien dan keluarganya itu lebih murah. Karena semakin lama mondok semakin mahal. Berarti semakin cepat pulang, mondoknya semakin singkat, maka semakin murah. Gitu. Begitu, Mbak Iva? Ya, begitu. Apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Baik. Sekarang kita akan masuk ke kode etik kedokteran. Ya. Bahwa, tadi saya katakan bahwa EBM itu merupakan konsekuensi logis dari kode etik kedokteran dan keperawatan, yaitu benefisiensi dan non-malefisiensi. Barangkali ada yang bisa membantu saya untuk menjawab apa itu maksudnya benefisiensi dan apa itu non-malefisiensi? Ya, Mbak siapa namanya? Mbak Sepina. Baik, bagaimana Mbak Sepina? Kalau untuk non-malefisiensinya itu tidak membahayakan atau merugikan pasien. Kalau untuk benefisiensinya itu menguntungkan pasien. Baik, sudah tepat sekali ya jawaban dari Mbak Sepina ya. Bagus sekali Mbak Sepina ya. Jadi benefisiensi itu adalah menguntungkan pasien. Ya, non-malefisiensi tidak membahayakan pasien. Kenapa? Karena menggunakan terapi yang berdasarkan penelitian terbaik itu aman dan efektif. Ya. Karena aman dan efektif, maka dia menguntungkan pasien dan tidak membahayakan pasien. Kayak gitu ya. Yang terakhir adalah realita situasi di negara berkembang. Nah ini tadi ya, prinsipnya benar ya, benefisiensi bermanfaat pada pasien, non-malefisiensi tidak membahayakan pasien. Yang terakhir adalah realitas situasi di negara berkembang termasuk Indonesia. Ini penelitian Adombire dan kawan-kawan tahun 2023 itu menemukan bahwa di 20 negara berkembang di seluruh dunia itu ternyata, ini pada perawat ya, ternyata sebagian besar perawat itu dia itu memiliki sikap yang positif terhadap EBM, artinya mendukung EBM. Gitu ya. Tetapi sebagian besar perawat itu memiliki pengetahuan, sikap, pengetahuan, skill keterampilan, dan implementasi EBM yang rendah. Jadi sikapnya itu positif sebagian besar, tapi pengetahuannya, skillnya, keterampilannya, dan implementasi EBM-nya itu masih rendah, bahkan sangat rendah. Sedang, rendah, buruk, atau belum optimal. Ya. Ini di negara berkembang ya, di luar negeri. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sama. Menurut penelitian Novrianda dan Hermalinda tahun 2019, ya, itu juga menemukan bahwa perawat di Indonesia itu juga memiliki sikap terhadap EBP yang bagus, mendukung EBP atau EBM ya. Tetapi pengetahuan tentang EBP, keyakinan dalam melakukan EBP, kepercayaan diri dan implementasi EBP masih rendah. Jadi sama ya, di negara berkembang di luar negeri dan Indonesia gitu ya. Sikapnya udah bagus tapi skillnya, pengetahuannya, implementasinya masih rendah. Nah, ini akan merugikan pasien pastinya ya, gitu ya. Sehingga di sini
direkomendasikan diperlukan strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan skill tentang EBP pada perawat di Indonesia. Ya. Jadi 3 itu kenapa EBM itu perlu. Pertama keuntungan, menguntungkan pasien. Kedua adalah kode etik ya. Yang ketiga adalah di negara kita itu masih rendah pengetahuan perawat dan implementasinya untuk melakukan EBP. Begitu. Ya. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Ya, silakan Mas Nathan. Ya, Bapak. Untuk kesimpulannya, bahwasanya bahwa EBM, ITB, dan IPN itu adalah suatu tindakan rasional yang sangat logis ketika kita memutuskan suatu fundamental praktis melayani pasien atau bahkan merujuk pasien kepada kode etik kedokteran yang dimana itu benefisiensi dan non malefisiensi. Terkhususnya lagi di negara yang berkembang, kita tahu indikasi bahwa negara berkembang itu berkekurangan secara otonomi dan manfaat dari EBM sendiri kita sudah tahu, mengurangi lama pasien dirawat dan itu bisa berimbas pada penekanan biaya perawatan untuk pasien juga. Ya. Terima kasih Mas Nathan ya. Jadi itu kesimpulannya sudah sangat bagus sekali ya. Karena sudah sampai kesimpulan, maka kini kita sampai pada segmen terakhir. Nah, ini adalah referensi-referensi yang bisa teman-teman baca ya, sebagai referensi tambahan untuk semakin memahami terkait konsep EBM ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada penugasan ya, gitu ya. Jadi untuk penugasan ini ada 2 tugas ya. Yang pertama adalah kuis ya. Jadi kuisnya ini sudah saya upload di LMS ya. Jadi nanti untuk waktu pengerjaannya saya beri deadline 24 jam ya, jadi maksimal besok. Nanti silahkan untuk ketika Anda luang nanti bisa mengakses LMS dan mengerjakan kuisnya gitu ya. Gitu. Dan yang kedua adalah tugas resume individu. Nah ini deadline-nya adalah 2 minggu ya, 2 minggu dari hari ini gitu ya. Untuk bentuknya adalah dalam bentuk soft file, dalam bentuk PDF, dan nanti akan saya buatkan bagian assignment pada LMS tempat teman-teman nanti untuk mengupload tugasnya tersebut. Kayak gitu ya. Untuk formatnya seperti apa itu nanti bisa dibaca di RPS dan di panduan penugasan itu ya. Itu yang juga sudah diupload di LMS kayak itu. Nanti kalau ada pertanyaan atau kendala dalam pengerjaan tugas ini nanti bisa japri saya gitu ya. Gitu. Baik. Nah, terima kasih. Dengan begitu berakhir pula perkuliahan kita pada siang hari ini. Karena tadi kita mulai dengan berdoa, maka mari kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.